Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Nah, kali ini di sini kita akan membahas soal ya teman-teman, yang dimana soalnya itu terkait dengan menentukan nilai mean pada grafik ogive negatif. Nah, di sini adalah kita akan bahas tentang ogive negatif. Oke, yang kita ketahui bahwa untuk mendefinisikan ini suatu grafik adalah ogive negatif adalah kita lihat grafiknya itu adalah menurun ya teman-teman. Sehingga dari sini kita katakan bahwa ogive ini adalah grafik ogive ini adalah ogive negatif. Kenapa juga ini dikatakan suatu ogive? Karena di sini kita lihat bahwa setiap frekuensinya ini bertambah terus ya teman-teman, atau berkurang terus. Nah, ketika pada nilai 70,5 di sini frekuensinya adalah 40. Nah, ini berarti menandakan di situ adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini sudah ditunjukkan pada grafik bahwa di sini adalah FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, oke, yang kita ketahui bahwa untuk mencari rata-rata itu adalah X bar sama dengan sigma FI dikali dengan XI per sigma F. Oke, yang dimana X barnya itu adalah rata-rata dan kemudian sigma FI XI-nya itu adalah jumlah perkalian nilai tengah dan dikalikan dengan frekuensinya. Oke. Kemudian untuk sigma F-nya itu adalah jumlah frekuensi. Nah, kemudian dari sini untuk menentukan bahwa ini adalah suatu ogive, agar kita mudah untuk mencari rata-ratanya adalah kita mencari banyaknya kelas pada ogive ini ya teman-teman. Nah, untuk mencari banyaknya kelas ini kita gunakan bahwa setiap lorongnya itu adalah setiap lorong-lorong yang dibatasi garis hitam ini. Nah, yang saya pilih ini 70,5 sampai dengan 75,5 ini adalah bahwa kelas pertama, bahwa di sini bisa kita cari bahwa ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6 ada 6 kelas. Nah, yang sehingga pada kelas pertama itu interval dari 70,5 sampai dengan 75,5, dan kelas kedua yaitu 75,5 sampai dengan 80,5, dan kemudian kelas ketiga yaitu 80,5 sampai dengan 85,5, dan kelas ketiganya yaitu 80,5 sampai dengan 85,5, dan kelas keempatnya adalah 85,5 sampai dengan 90,5, dan kelas kelimanya adalah 90,5 sampai dengan 95,5, dan yang terakhir adalah kelas ke-6 95,5 sampai dengan 100,5. Oke, yang kita ketahui bahwa suatu ogive negatif ini menandakan suatu ogive negatif ini adalah bahwa ogive negatif itu adalah frekuensi kumulatifnya lebih dari tepi bawah. Nah, berarti kita cari tepi bawah pada setiap kelasnya ya teman-teman. Oke. Pada tepi bawah kelas pertama ini sudah kita dapatkan bahwa tepi bawahnya yaitu 70,5, kelas kedua tepi bawahnya adalah 75,5 dan seterusnya. Oke. Dan dari sini tepi bawah udah bahwa yang diketahui pada grafik tersebut ada juga yaitu frekuensi kumulatifnya. Nah, berarti untuk frekuensi kumulatifnya yaitu pada tepi bawah 70,5 di sana grafik menunjukkan frekuensi kumulatifnya yaitu 40. Dan kemudian pada tepi bawah kelas kedua yaitu 75,5 di grafik di atas menunjukkan bahwa frekuensi kumulatifnya adalah 38. Dan kemudian untuk tepi bawah 80,5 ini menunjukkan bahwa frekuensi kumulatifnya adalah 34 dan seterusnya teman-teman. Nah, yang keempat ini adalah tepi bawah 85,5, ini frekuensi kumulatifnya adalah 2 dan begitu seterusnya. Oke, nah sehingga dari sini frekuensi kumulatif udah, tepi bawah udah, interval udah atau panjang kelas ataupun banyaknya kelas sudah. Kita menentukan frekuensi pada setiap kelasnya ya teman-teman. Nah, frekuensi pada setiap kelas ini caranya bagaimana? Nah, dari grafik ini, nah pada grafik di atas ini untuk mencari frekuensi kumulatifnya adalah kita kurangkan pada frekuensi kumulatif setelahnya ya teman-teman. Berarti pada misal nih untuk kelas pertama ini adalah tepi bawahnya 70,5. Nah, tepi bawahnya adalah 70,5 yaitu frekuensi kumulatifnya adalah 40. Maka untuk mencari frekuensinya pada kelas pertama ini adalah
frekuensi kumulatif kelas pertama dikurangkan dengan frekuensi kumulatif kelas kedua. Berarti 70,5 yaitu nilainya 40 ini frekuensi kumulatifnya dikurangkan dengan tepi bawah kelas kedua yaitu 75,5 yang frekuensinya 38. Nah, berarti di sini untuk mencari frekuensi kelas pertama adalah 40 dikurang dengan 38 yaitu 2. Dan kemudian untuk kelas kedua berarti kelas kedua dikurangkan dengan kelas ketiga untuk mencari frekuensinya. Berarti 38 dikurang dengan 34. Begitupun seterusnya. Nah, yang terakhir ini kenapa 3 kok dikurang 0? Nah, 3 dikurang 0. Nah, kita lihat bahwa tepi bawah pada kelas ke-6 itu adalah 95,5. Nah, saya tadi udah bilang bahwa untuk mencari frekuensinya adalah frekuensi kumulatif pada kelas tersebut dikurangkan dengan frekuensi kumulatif setelahnya. Berarti kan 95,5 frekuensi di 95,5 dikurangkan dengan frekuensi 100,5. Nah, sedangkan frekuensi kumulatif 100,5 itu enggak ada ya teman-teman, berarti atau 0. Berarti 95,5 ini frekuensinya 3, kemudian dikurangkan 0 itu adalah hasilnya 3. Oke, nah dari sini frekuensi udah. Nah, kemudian kebutuhan pada suatu ketetapan rumus dari mencari mean atau rata-rata ini adalah mencari XI-nya. XI-nya itu adalah nilai rata-rata. Oke, di sini untuk mencari rata-ratanya yaitu mencari nilai tengahnya. Nah, untuk mencari nilai tengahnya yaitu pada kelas pertama. Nah, pada interval kelas pertama ini, tepi bawah dan tepi atas ini kita jumlahkan yaitu 70,5 ditambah 75,5. Kemudian dibagi dengan 2. Itu adalah sudah mewakili suatu nilai tengah pada kelas tersebut. Nah, berarti untuk titik tengahnya yaitu 70,5 tambah 75,5 bagi 2 yaitu 73. Kemudian untuk kelas kedua berarti 75,5 ditambah dengan 80,5 dibagi 2 yaitu 78 dan seterusnya ya teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah yang kita butuhkan adalah perkalian dari frekuensi dikali dengan nilai tengah. Berarti frekuensi pada setiap kelas dikalikan dengan nilai tengah pada setiap kelas tersebut. Berarti contohnya untuk yang kelas pertama frekuensinya itu didapatkan 2, kemudian 2 dikali dengan 73, maka hasilnya adalah 146. Dan kemudian untuk perkalian frekuensi dengan nilai tengah kelas kedua yaitu 4 dikali dengan 78 hasilnya 312. Dan kemudian untuk kelas ketiga perkalian frekuensi dan nilai tengahnya adalah 12 dikali dengan 83 yaitu 996 dan seterusnya. Oke, nah dari sini kita mencari kita mencari sigma F dan sigma FIX-nya. Berarti sigma F itu adalah jumlah frekuensi. Berarti nilai-nilai dari frekuensi ini yaitu 2, 4, 12, 13, 6, 3 ini kita jumlahkan. Berarti 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3 itu totalnya ada 40. Jadi sigma F-nya itu ada 40. Maaf, ini sigma FI ya. Berarti itu adalah sigma F saya maksud. Oke. Kemudian untuk sigma FIX-nya itu adalah totalnya dari 146 312 ini 146 312 996 100 1144 558 dan 294 ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3450. Nah, dari nilai sigma FIXI dan sigma F-nya atau jumlah frekuensi kita tinggal substitusikan ke sini ya teman-teman. Yang bahwa untuk sigma FIXI-nya itu adalah 3450 dan sigma F-nya itu adalah 40. Sehingga dari 3450 dibagi dengan 40 itu hasilnya adalah 86,25. Jadi rata-rata pada OGIF negatif tersebut adalah 86,25. Nah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan ataupun masih dalam kesulitan bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.